Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Nurmalasari dengan NIM 2402090950201. Di sini saya akan mempresentasikan eh, hasil kajian saya yang berjudul Penerapan Algoritma Genetika dalam Optimasi Penjadwalan Mata Pelajaran di Sekolah Menengah. Topik ini saya angkat karena proses penjadwalan yang selama ini dilakukan secara manual seringkali menimbulkan berbagai kendala dan memakan waktu yang cukup panjang. Baik, langsung saja pada pendahuluan. Penyusunan jadwal merupakan komponen fundamental dalam manajemen pembelajaran. Proses manual yang umum digunakan cenderung menghasilkan benturan jadwal guru. Penggunaan ruang yang tumpang tindih serta distribusi mata pelajaran yang tidak merata, kompleksitas tinggi permasalahan ini menjadikan tergolong NP-hard, sehingga diperlukan pendekatan optimasi berbasis kecerdasan komputasional. Pada proposal saya terdapat tiga problem, yaitu satu, metode penyusunan jadwal manual sering menghasilkan konflik jadwal dan tidak efisien. Kedua, struktur kombinatorial penjadwalan menuntut metode optimasi yang mampu menangani ruang solusi sangat besar. Ketiga, belum terdapat implementasi AG spesifik yang diadaptasi untuk kebutuhan sekolah menengah tertentu. Kemudian research objektif eh, pada proposal saya terdapat tiga, yaitu satu, mengembangkan model penjadwalan berbasis algoritma genetika, kedua, mengimplementasikan AG atau algoritma genetika untuk menghasilkan jadwal optimal sesuai dengan batasan operasional sekolah, ketiga, mengevaluasi efektivitas algoritma genetika dibandingkan metode manual dalam mengurangi konflik penjadwalan. Nextnya, tinjauan pustaka. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa algoritma genetika efektif mengurangi konflik penjadwalan, meningkatkan pemerataan beban mengajar, dan mempercepat proses penyusunan jadwal. Algoritma genetika terbukti mampu memproses batasan guru, ruang, dan slot waktu secara simultan sehingga konsisten menghasilkan solusi yang lebih baik dibandingkan pendekatan manual. Konsep algoritma genetika. Algoritma genetika bekerja melalui representasi kromosom, evaluasi fitness, seleksi individu terbaik crossover untuk menghasilkan simulasi baru, dan mutasi untuk menjaga keragaman populasi. Mekanisme ini memungkinkan algoritma genetika mengeksplorasi ruang solusi secara luas dan menghindari jebakan lokal. Penjadwalan mata pelajaran. Penjadwalan sekolah melibatkan batasan keras seperti tidak adanya konflik guru dan ruang, serta batasan undang seperti pemerataan mata pelajaran. Algoritma genetika cocok diterapkan karena mampu mengakomodasi kedua jenis batasan tersebut dalam perhitungan fitness underline. Metodologi penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan eksperimen komputasional dengan langkah-langkah pemodelan representasi kromosom, perancangan fungsi fitness berbobot, perancangan operator genetika, dan evaluasi kinerja berdasarkan nilai fitness, jumlah konflik, serta stabilitas hasil. Next, dataset. Dataset mencakup daftar mata pelajaran dan jam mengajar data guru dan ketersediaan data kelas, slot waktu mingguan, serta kapasitas ruang. Seluruh data dikodekan menjadi struktur kromosom agar dapat diproses oleh algoritma. Next, representasi kromosom. Dan eh, pada diagram representasi kromosom, diagram berikut menjelaskan untuk
Pada bagian atas diagram terlihat satu contoh gen yang terdiri dari beberapa komponen yaitu mata pelajaran, guru, kelas, dan juga slot waktu. Salah satu gen mewakili satu unit jadwal lengkap untuk sesi pelajaran. Contohnya pada diagram mata pelajaran matematika diajarkan oleh Pak Anto untuk kelas 10A pada hari Senin jam pertama. Gen seperti ini tidak berdiri sendiri tetapi disusun secara berurutan dalam sebuah array linear yang panjangnya setara dengan jumlah kelas dikalikan jumlah slot waktu. Susunan inilah yang disebut satu kromosom dan satu kromosom mewakili satu jadwal sekolah penuh selama 1 minggu. Di bawah bagian diagram terdapat tabel yang memperlihatkan bagaimana setiap gen disusun berdasarkan indeks. Misalnya, gen 1 berisi matematika untuk kelas 10A pada Senin jam pertama, G2 berisi mata pelajaran lainnya untuk kelas lain dan pada slot waktu berikutnya, dan seterusnya sampai ke gen N. Struktur ini mempermudah algoritma dalam mendeteksi konflik. Jika ada guru yang muncul di dua gen berbeda pada slot yang sama, sistem langsung mengidentifikasi itu sebagai pelanggaran. Begitu juga untuk ruang kelas yang dipakai bersamaan atau distribusi pada pelajaran yang tidak merata. Dengan representasi kromosom ini, setiap proses fitness, crossover maupun mutasi dapat dilakukan dengan cepat, terstruktur, dan akurat. Next. Fitness function. Fitness dihitung menggunakan penalti terhadap pelanggaran constraint meliputi konflik guru, penggunaan ruang, bentrok slot waktu, dan ketidakseimbangan beban mapel. Nilai fitness meningkat seiring berkurangnya pelanggaran. Next, operator algoritma genetika. Yang pertama itu seleksi, di mana turnamen selection untuk mempertahankan individu terbaik. Dan kemudian kedua itu crossover, uniform crossover untuk menjaga keberagaman solusi. Ketiga mutasi, swap mutation atau pertukaran gen untuk eksplorasi lokal. Nah, kemudian ada alur algoritma. Proses yang dimulai dari inisialisasi populasi, perhitungan fitness, seleksi individu terbaik, crossover, dan mutasi. Pembentukannya, pembentukan populasi baru hingga tercapainya konvergensi atau batas generasi. Berikut ini adalah flowchart yang menggambarkan alur lengkap dari algoritma genetika digunakan dalam proses penjadwalan. Flowchart dimulai dari start, yaitu titik awal di mana ketika algoritma dijalankan. Setelah itu masuk ke tahap initialis population, di mana sistem membentuk sejumlah solusi awal secara acak. Solusi-solusi inilah yang awalnya disebut populasi pertama dan di dalamnya sudah terdapat berbagai kombinasi jadwal. Selanjutnya ke tahap fitness evaluation. Pada bagian ini, setiap individu dalam populasi dievaluasi ke tingkat kualitasnya. Evaluasi ini dilakukan dengan menghitung pelanggaran terhadap constraint seperti bentrokan guru, konflik ruang, atau ketidaksamaan slot waktu. Setelah nilai fitness diperoleh, algoritma bergerak ke tahap selection. Individu dengan nilai fitness terbaik akan dipilih untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Tujuannya adalah untuk memastikan hanya solusi yang lebih baik yang digunakan untuk membentuk generasi baru. Tahap selanjutnya yaitu crossover, yaitu proses menggabungkan dua individu terpilih untuk menghasilkan solusi-solusi baru. Crossover memungkinkan jadwal terbaik saling bertukar bagian sehingga kombinasi yang lebih optimal dapat muncul. Kemudian dilanjutkan dengan mutation, yaitu proses mengubah sebagian kecil gen untuk menjaga keragaman populasi. Mutasi penting agar algoritma tidak macet. Pada solusi tertentu tetap mampu mengeksplorasi ruang solusi yang lebih luas. Setelah crossover dan mutasi, algoritma akan mengecek bagian is termination condition stafied. Kalau kondisi berhenti,
belum terpenuhi, misalnya generasi belum mencapai batas tertentu atau nilai fitness belum stabil, maka algoritma akan kembali ke tahap evaluasi fitness dan mengulang prosesnya. Namun jika kondisi berhenti sudah terpenuhi, algoritma masuk ke tahap akhir yaitu stop dan menentukan bahwa jadwal terbaik sudah ditemukan. Nah, kesimpulan pada eh, presentasi saya yaitu algoritma genetika terbukti efektif dalam menyelesaikan permasalahan penjadwalan sekolah yang kompleks. Pendekatan ini mampu menghasilkan jadwal optimal, adaptif, sesuai dengan berbagai batasan yang ditetapkan integrasi sekolah berpotensi menciptakan proses penjadwalan yang lebih cepat, akurat, dan scalable. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Citra Nurmasari undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.